Nah, kalau Ya ada misal beberapa. dapat logam mulia, anggap aja cincin atau anting pelangga atau pengunjung yang sedang jatuh, itu gimana, Bang? Kan itu ada nilainya nih, bisa dijual walaupun nggak ada suratnya misal Oh itu. iya, itu dikumpulin dulu. Nanti kalau setelah sudah banyak paling dilebur. Itu dijadikan emas murni. Jadikan Mas Murni ya. Ya, Berarti ya. dilebur. Kalau dijual langsung mentahan gitu, nggak ada suratnya tuh susah ditekan pembelinya biasanya. Oke. Nah, Kadang kadang dia nganggap kita barang apa, dapat barang nonton nyuri. dari mana gitu Iya, ya. dapat Kembali dari- lagi bersama saya dalam perspektif Aditya D. Sugiarso, dan kali ini saya berada di Pantai Bandengan, Jepara. Sedang melakukan perjalanan trip bisnis, kemudian saya mampir di Pantai Bandengan dan asiknya saya melihat ada teman-teman komunitas ini menggunakan alat semacam metal detektor itu kemudian berjalan menyusuri pantai. Nah, komunitas apa ini? Kemudian mungkin nanti saya bisa untuk berkomunikasi dengan mereka. Ini di sini ada satu, kemudian di dalam air ini satu, dua. Jadi ada 3 anggota. Nah, komunitas apa, orang seperti apa, apakah memang dari petugas dari pantai atau swadaya atau swakelola. Nah, ikuti channel saya Perspektif Aditya D. Sugiarso. Saat ini saya ada di Pantai Bandengan, Jepara, dan di samping saya ini ada tim yang sedang mencari logam mulia. Dan ini perseorangan atau komunitas ini, Mas? Kenapa? Perseorangan atau komunitas ini? Komunitas. Dari Cuma komunitas, pribadi. cuma pribadi ya. Jadi 3 orang sama yang sedang di laut sana ya? Iya. 3 orang. Nah, sejak kapan Mas untuk mencari logam mulia seperti ini, Mas? Kalau saya baru 3 bulan, itu 6 bulan, kalau itu 2 tahun itu yang Wah. seniornya. Senior ya berarti ya. Nah, ini hanya di Pantai Bandengan atau di mana, Mas? Kemarin di Pantai Bondo, habis itu Pantai Belebak, Pantai Teluk Awur keliling pantai-pantai daerah Jepara ini. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Muli. Mas Mas Muli. Nggih. Asli Jepara. Aslinya Cirebon, cuma kita lagi merantau ini ke Jepara. Oh iya, Iya. logatnya kelihatan, makanya logatnya bukan kayak orang sini gitu. Ya. Sudah sering dapat apa aja, Mas, kalau di Pantai Bandengan ini, Mas? Paling banyak sih, paling logam koin. Logam koin. Nah, kalau Ya, ada misal beberapa. dapat logam mulia, anggap aja cincin atau anting pelangga atau pengunjung yang sedang jatuh, itu gimana, Bang? Kan itu ada nilainya nih, bisa dijual walaupun nggak ada suratnya misal Oh itu. iya, itu dikumpulin dulu. Nanti kalau setelah sudah banyak paling dilebur. Itu dijadikan emas murni. Jadikan Mas Murni ya. Ya, dilebur. Kalau dijual langsung mentahan gitu, nggak ada suratnya tuh susah ditekan pembelinya biasanya. Nah, Kadang kadang dia nganggap kita barang apa, dapat barang nonton nyuri. dari mana gitu ya. Dapat dari mana, agak ribet lah.
masih mending dilebur jadikan emas murni baru nanti dijual. Biasanya itu lebih mahal juga. Para Ini pembeli menerima. alat beli sendiri ya, Beli Mas ya? sendiri ini. Beli sendiri. Satu alat ini harganya berapa ini untuk metal detektor ya berarti ini ya? Kalau ini Equinox 11, Equinox 800 ini 21. 21 Juta. juta. Heeh. Series Bang, 21 juta. Iya, Oke. Equinox 800 namanya. Metal detektor dari Australia, Minlab. Beli sendiri, Beli sendiri pribadi. pribadi ya berarti ya. Iya. Nah, ini berarti misalnya ada paku atau benda-benda membahayakan di pantai ini dibiarkan atau tetap diambil? Oh, jelas kami ambil. Nah, Weh, terima Kalau- kasih ini. kalau yang paling membahayakan yang paling kami sering temui itu pecahan botol yang bekas tutupnya itu masih nempel di botolnya, tapi keadaan botolnya itu pecah. Nah, itu sangat membahayakan biasanya untuk pengunjung yang sering mandi-mandi, apalagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya. Heeh. Berarti tidak hanya mencari yang logam Tidak mulia yang hanya. ada nilainya, tetapi kalau bertemu dengan benda-benda yang berbahaya, Kami seperti ambil. tadi diambil paku juga kalau ada paku iya. gitu ya. Iya, Nah. paku besi pun kami ambil karena bisa mencemari kan logam-logam keras gitu, susah untuk apa ya? Susah untuk hilang lah susah untuk diperbaharui Susah oleh diperbaharui, tanah. ya. Iya, iya. Nah, ini berarti termasuk pecinta lingkungan, Iya, kami komunitas pencinta bergabung. lingkungan. Iya, bergabung. Pencinta lingkungan. Nah, ini alat ini seharga 21 juta itu bisa mendeteksi apa saja? Semua jenis yang terbuat dari logam, contohnya kayak aluminium, terus besi, kemudian apa ya, semacam gapalum gitu, pokoknya sejenis logam lah. Kalau untuk khususnya itu contohnya kalau yang terbuat dari aluminium itu bungkus-bungkus sampah-sampah kayak bungkus susu, bungkus kopi itu terdetek juga karena dia mengandung apa ya, aluminium. Aluminium. Mm-mm. Nah, tadi kalau yang botol, misalnya botol beling pecah gitu, Iya, mm-mm. itu bisa terdeteksi kalau nggak ada tutupnya. Itu nggak bisa. Nggak Nah, bisa. itu tapi kalau Terlihat. ada Heeh. tutupnya ya jenis logamnya, nah itu terdetek biasanya kayak gitu. Biasa seperti ini dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kita nggak nentu, cuma ngambil waktu surut air. Karena kalau waktu air surut. pasang itu nggak bisa. Susah untuk turun ke air, paling bisa di darat-darat saja. Kalau Dari Cirebon ke Jepara memang untuk ini atau iya memang untuk ini. ya? Sudah berapa lama di Jepara? Sampai 2 bulan. Baru 2 bulan Iya, di sini. 2 bulan. 2 bulan sih. Dan alhamdulillah sudah beberapa pantai kami kelilingi di pesisir Jepara ini. Ngomong-ngomong nih dari Cirebon ke Jepara 2 bulan untuk kesehariannya ongkosnya gimana, Mas? Kita bawa dari rumah masing-masing. Bawa rumah masing-masing. Iya. Bawa dari rumah masing-masing. Kalau pekerjaan aslinya Kalau saya itu sebenarnya aslinya sembakoan, toko kelontong. Kelontong. Cuma berhubung kalau saya lagi keluar begini yang ngurusin usaha istri. Kalau itu bengkel spare part. Sedangkan itu sama counter sama toko sembako juga. Nah, sekaligus dia pengelola channel Metal Detektor Indonesia tuh. Oh, iya. YouTube. Mm-mm. tadi saya baru lihat juga nyari untuk metal detektor di pantai itu ternyata ada metal detektor Indonesia. Iya, itu channelnya. Oh, channelnya, ya, adminnya channel. tuh, dia Metal Detektor Indonesia. Iya. Nah, kemudian di sini berarti teman-teman ini punya pekerjaan, punya penghasilan asli bukan karena dari ini ya berarti iya, ya. betul sekali. Nah. Mm-mm. Dari Cirebon ke Jepara 2 bulan. Mm-mm. Dapat izin dari istrinya gimana, Bang? Ya alhamdulillah diizinin aja sih karena kan untuk ekonomi kan sudah terhandle juga di sana, dan terus kemudian sudah lama kan disampaikan, dikasih paham kalau kami ini ibaratnya pengen apa ya, berusaha sekaligus liburan, sekaligus membantu membersihkan lingkungan lah pantai-pantai yang kami tuju ini gitu. Jadi istri paham aja. Paham ya berarti Iya. ya. Cuma waktu di awal-awal memang agak kesulitan, tapi setelah sekarang ini ya alhamdulillah nggak ada masalah. Nah. Kalau untuk keluarga di rumah. Bisa 2 bulan bergabung, kemudian siapa yang memberi informasi atau siapa yang mengajak ini atau yang meracuni siapa?
temen. Tadinya ada temen yang satu komunitas ini yang pengguna alat metal detektor juga, itu ada di daerah Kalinyamatan. Dia mengusulkan untuk katanya ke Jepara banyak pesisir-pesisir pantai dan pengunjungnya juga rame. Jadi kami sepakat, akhirnya kemudian berangkatlah ke sini. Ya selama 2 bulan ini 2 rencana. bulan, Kami kelilingin. Berarti sudah di Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Teluk Awur, Teluk Awur, Pantai Belebak, Purancak, Bondo, Pantai Bondo, Pantai Pailus, kemudian sampai ke Rembang, ke Karangjahe, terus ke Pantai Caruban. Nah, kemudian pendapat dari pengelola pantai dengan keadaan teman-teman metal detektor itu seperti apa? Kalau untuk pengelola pantai, kebanyakan mereka senang sih karena setiap mereka datang, kemudian melihat teman-teman kami kayak yang besi, paku, beling-beling, alhamdulillah mereka senang. Ya, untuk sekarang ini di wilayah Jepara, Rembang nggak ada yang ngelarang sih kalau untuk metal detektor turun ke hunter metal detektor turun ke pantai, nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang larang ya, oke. Yang penting itu tadi, kalau nemu sampah besi ataupun sampah-sampah keras kayak beling, paku, itu diangkat. Diangkat ya, baik. Dengan Mas Muli, Muli, iya. sukses selalu, tetap jaga lingkungan. Terima kasih telah menjaga kebersihan juga. Artinya juga ikut membantu pengunjung untuk menjaga keamanan karena hal-hal itu tadi, paku, beling itu bisa melukai. Betul. Sukses selalu. Iya. Ya Mas ya. Ya. Nah, Mas, untuk metal detektor Indonesia itu komunitas sudah nasional atau masih hanya sekedar di Jawa? Nasional. Ada yang di Kalimantan, ada yang Bali, ada Jawa, Sulawesi pun ada. Bahkan Sumatera, di Makassar pun kami terkonek. Berarti itu sistem korwil atau ketua gitu? Enggak, cuma berkumpul dalam satu wadah aja. Berarti tidak memeta-metakan wilayah ya, artinya siapa tahu Mas Mumuri ke Makassar ketemu teman-teman bisa, ke Bali juga bisa gitu. Bisa, iya. Mantap. Jadi enggak dilarang ataupun enggak cuma terbatas untuk wilayah itu, hunter wilayah Jawa, khusus di wilayah Jawa enggak. Jadi kita bebas, cuma enaknya kita kalau seumpama kita dari Jawa pengen ke Sulawesi, kan di sana ada komunitas, kita bisa menghubungi kontak di sana. Kemudian kita nggak takut kehujanan lah, kita nggak takut kepanasan, kita nggak takut kelaparan gitu. Iya, mantap. Terima kasih Mas. Kawan-kawan semua yang pengen melihat aktivitas keseharian kami bisa kunjungi channel kami Metal Detektor Indonesia. Nah, kalau misal ada teman-teman yang dari wilayah pesisir misal nih mau merekomendasikan, Mas, saya ada di daerah pantai ini, mungkin bisa dikunjungi, pengunjungnya ramai, itu bisa juga kontak? Bisa juga, ya. Nah, untuk kontaknya bisa minta di yang channel Metal Indonesia. Ya. Di deskripsi biasanya disertakan. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas, Mas. Maaf mengganggu aktivitasnya.